Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari pengintaian Boruto di tempat aneh yang ada di bawah tanah. Saat itu Boruto menggunakan kekuatan Jougan agar dia bisa menghilangkan wujud keberadaannya. Saat itu Boruto selalu teringat akan ucapan sang dewa yang memberikan pesan penting untuknya, yaitu kalau ada dari kalangan manusia yang tidak disangka-sangka akan merusak kehancuran dan kestabilan dunia. Saat itu Boruto kaget melihat ada dua orang di tempat tersembunyi itu. Mereka adalah Amado dan Kawaki. Ternyata Amado lah sosok jubah berhitam yang memancing Boruto sebelumnya dengan menggunakan Sumeaka. Dan yang membuat Boruto terkejut lagi adalah Amado membawa Kakashi dan Sarada beserta Sumire dan Mitsuki yang sudah dalam kondisi kritis dan dimasukkan ke dalam peti mati. Saat itu Kawaki menugaskan kepada Amado untuk mengeluarkan jasad mereka agar dapat memancing keberadaan Boruto. Saat itu Kawaki berkata, "Aku cukup terbantu setelah Boruto menghancurkan Code dan pecahan Gyuubi. Yang tersisa adalah pertarungan akhir kami antara dua saudara. Kalau begitu Amado, lakukan sekarang tugasmu." Saat Kawaki mengatakan itu, dia memandangi patung Shibai Otsutsuki yang ada di depannya. Melihat itu Amado berkata, "Apa kau ingin melakukannya? Kau akan kehilangan lebih dari jati dirimu yang sekarang. Jika kau bersedia, aku akan mengambil sel Shibai dan menanamkannya untukmu." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Lakukanlah, aku sangat yakin. Kami akan bertarung untuk yang terakhir kalinya. Dan itu tidak akan lama lagi. Dan terlebih lagi, bahwa jasad-jasad menjijikan itu keluar dari sini, aku sudah tidak tahan." Mendengar itu Amado berkata, "Berlebihan menyebut mereka dengan jasad, mereka hanya sekarat dan hampir mati dan belum mati." Kawaki. Setelah Amado berkata demikian, tiba-tiba patung Shibai yang ada di hadapan Kawaki terbelah menjadi dua bagian. Melihat itu Kawaki dan Amado kaget. Saat itu Kawaki berkata, "Apa? Hei, apa yang terjadi pada patung itu? Apa kau yang melakukannya?" Amado yang mendengar itu menjawab dengan ekspresi panik. "Tidak sama sekali, aku tidak melakukan apapun, ini di luar dugaanku." Tidak lama mereka berdua berkata demikian. Tiba-tiba Boruto muncul dari atas dinding tersebut dalam kondisi terbalik, dan menatap mereka dengan wajah yang mengerikan. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak menyangka dua manusia menjijikan seperti kalian melakukan tindakan rendahan seperti ini. Apalagi kau Kawaki, kau benar-benar di luar batas." Tidak lama Boruto berkata demikian, dia menendang Kawaki dan Amado dengan cepat, dan membuat mereka terpental jauh hingga menghancurkan tembok di setiap sisi ruangan tersebut. Saat itu Boruto melihat tubuh Kakashi dan yang lainnya di dalam peti, dan dia melihat aliran cakra mereka semakin melemah. Saat itu Boruto menggunakan jutsu Kuchiyose, kata kecil milik Shinkoji, dan kata tersebut langsung melompat ke dalam peti-peti itu. Dan setelah hal tersebut, Boruto langsung memindahkan peti-peti itu ke markas Shinkoji dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Setelah berhasil melakukan tindakan itu, Boruto perlahan mendekati mereka berdua yang masih kesakitan akibat tendangan keras mendadak tadi. Langkah demi langkah, Boruto memandang wajah mereka berdua dengan raut ingin menghancurkan. Saat itu dia mengeluarkan pedang miliknya, dan membuat patung Shibai yang sebelumnya terbelah menjadi dua, kemudian menjadikan patung itu hancur seperti abu yang berterbangan. Saat itu Boruto berkata, "Aku masih belum percaya, tapi aku pikir kau sudah terlalu lama menyembunyikan identitasmu. Bangunlah, tidak perlu bersandiwara. Itu bukanlah hal yang sulit untuk kau atasi." Amado. Tidak lama Boruto berkata demikian. Tiba-tiba Kawaki dengan jutsu Sukunai Hikonanya muncul dari belakang Boruto, dan dia langsung mengeluarkan pedang senjata ninja dari tangannya dan mengarahkan ke leher Boruto. Melihat serangan itu mendekatinya, Boruto dengan wajahnya yang mengerikan dan raut ekspresi marah menatap Kawaki dengan Jougannya. Dan setelah itu mereka berpindah posisi. Boruto langsung menghantam Kawaki dengan tendangan keras tepat di wajahnya untuk yang kedua kalinya. Melihat itu Amado berkata, "Hei Kawaki, apa kau baik-baik saja? Mengapa kau bisa ada di sini?" Boruto. Bahkan Kawaki tidak bisa merasakan kehadiranmu. Boruto yang mendengar itu langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah tubuh Amado. Dan sontak setelah itu Amado langsung terseret dan meluncur ke arah Boruto, dan kemudian Boruto langsung mencekiknya. Saat itu dia berkata, "Aku tidak tahu tentang kebenaranmu untuk sekarang. Tapi aku tidak percaya bagaimana kau bisa mengetahui tentang para biju ada di tubuhku? Berbicaralah, atau aku akan membelahmu." Amado yang sedang dicekik Boruto mengeluarkan senjata sains ninja dari tangannya. Melihat itu, Boruto langsung sadar dan memotong lengan kanan Amado. Saat itu Amado berteriak sejadi-jadinya. Melihat itu Boruto berkata, "Jika kau bergerak selangkah lagi, kau akan mendapatkan lebih dari ini." Setelah Boruto mengatakan itu,
Tiba-tiba dari atas kepala Boruto muncul kubus raksasa milik Kawaki dengan kecepatan tinggi. Boruto yang melihat itu langsung menendang Amado dan kemudian dia menghindar serangan dari Kawaki. Saat itu Kawaki langsung menyelamatkan Amado, dan dia mengambil senjata ninja dari balik baju Amado dan kemudian melemparkannya ke arah Boruto. Melihat itu, Boruto dengan mudah menghindarinya. Saat itu dia berkata, "Sejak kapan kau sedekat itu dengan kakek tua sialan Kawaki? Apa otakmu sudah dicuci olehnya?" Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Jangan terlalu sombong Boruto, aku hanya belum siap saat kau datang muncul tiba-tiba seperti ini. Tapi kalau aku boleh jujur, waktunya tidak pas, kau menganggalkan rencanaku yang sebenarnya sebelum pertarungan akhir kita dimulai." Boruto yang mendengar itu membalas, "Mengapa kau melakukan semua ini kepada mereka? Kau hampir membunuh orang yang tidak ada hubungannya denganku. Bukannya kita sudah memiliki perjanjian, jika kau dan para pecahan Kyuubi dikalahkan, urusanmu hanyalah melawanku, bukan dengan mereka." Setelah mendengar ucapan Boruto, tiba-tiba Kawaki terjatuh dan kesakitan hingga terkapar di tanah berdekatan dengan Amado. Saat itu Kawaki berkata, "Hei, apa-apaan ini? Apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak melihat serangan apapun darimu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jika hanya melawan dua orang rendahan seperti kalian akan sangat mudah buatku. Kau tidak tahu apa yang sudah kulewati sebelum sampai ke titik ini. Tapi untukmu Kawaki, aku akan berurusan denganmu nanti. Aku ingin melihat seberapa jauh sandiwara dirimu Amado. Mengapa kau terus menahan diri? Kau harus hentikan pendarahan di tanganmu itu, atau jangan-jangan kau mempunyai sesuatu yang masih belum kau sembunyikan ya?" Tidak lama Boruto berkata demikian, Kawaki berkata kepada Amado, "Saat ini kita harus pergi darinya, ini memang memalukan. Dan lagi ini adalah tempat di mana sel Shibai kau simpan. Jika dia mengetahuinya, maka kita akan dirugikan." Amado yang mendengar itu membalas, "Kedengarannya mudah, tapi kau lihat, tanganku hancur dibuat olehnya. Kalau memang seperti itu rencanamu, gunakan Jikukan Ninjutsu, kita akan pergi dari hadapannya. Kita tidak menyiapkan diri dengan baik setelah mendapatkan serangan kejutan." Boruto yang melihat mereka berbisik-bisik berkata, "Hei Amado, bukannya sudah kuperingatkan padamu, jika kau bergerak sekali lagi, maka anggota tubuhmu yang lainnya akan menjadi taruhannya. Kau belum menjawab pertanyaanku? Jika kau tuli, maka akan aku ulangi lagi. Bagaimana kau bisa mengetahui kalau para biju ada di tubuhku? Jawablah sekarang Amado." Mendengar itu Amado membalas, "Jika aku memberitahukannya, apakah kau membiarkan kami hidup?" Setelah Amado berkata demikian, dan Boruto mendengarkan jawaban yang menjengkelkan, tiba-tiba dari tubuh Boruto keluar cakra biru yang menyelimuti dirinya. Saat itu dia berkata, "Baiklah, sudah aku putuskan, kalau begitu aku akan memilih kakimu Amado. Kau ingin kaki kananmu atau yang sebelahnya lagi? Tentukanlah sekarang. Jika kau tidak menjawab, aku akan melepaskan lehermu sekarang juga. Jangan kau pikir aku tidak tahu, kalian ingin kabur dari hadapanku."